yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pernahkah kita berada dalam situasi di mana kita merasa sangat kecil, tidak siap, atau bahkan takut ketika dihadapkan pada sebuah tanggung jawab yang besar? Mungkin saat kita memikul peran baru di tempat kerja yang penuh tekanan, atau ketika harus mengambil keputusan krusial demi masa depan keluarga. Di titik kritis seperti itu, seringkali muncul gejolak batin yang membuat diri kita cemas. Pertanyaan dalam diri kita, apakah saya mampu? Bagaimana kalau saya gagal dan dinilai buruk oleh orang lain? Rasa takut akan ketidakmampuan diri adalah perjuangan yang sangat dekat dengan keseharian kita. Rasa tidak layak ini pula yang sebenarnya dialami oleh Nabi Yesaya dalam bacaan pertama. Saat mengalami penglihatan akan tahta kemuliaan Allah, ia gemetar dan berseru, "Celakalah aku, sebab aku ini seorang yang najis bibir." Namun, Tuhan tidak membuang Yesaya. Tuhan justru menyucikan bibirnya dengan bara api dari mezbah. Ketika batinnya telah dipulihkan dan dikuatkan, barulah Yesaya dengan penuh kerelaan menjawab panggilan Tuhan. Ini aku, utuslah aku. Kisah ini mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak mencari orang yang sudah sempurna, melainkan mencari hati yang mau dibentuk olehnya. Semangat ini pula lah yang dihidupi oleh Santo Benediktus. Di tengah runtuhnya moralitas dunia pada zamannya, ia memilih mendengarkan suara Tuhan dalam keheningan, lalu bergerak membangun komunitas yang tertata dan berakar pada iman. Menjawab ya kepada Tuhan tentu menuntut keberanian. Dan hal inilah yang digarisbawahi oleh Yesus dalam Injil esok hari. Yesus berterus terang bahwa berjalan sebagai muridnya tidak akan selalu bebas dari tantangan atau kesalahpahaman. Namun, di tengah kecemasan itu, Tuhan Yesus memberikan pergasan yang sangat menenteramkan. Bahkan rambut di kepala kita pun semuanya terhitung, dan kita jauh lebih berharga daripada burung pipit. Kita diminta untuk tidak takut dan berani mengaku Yesus di depan manusia melalui integritas hidup kita. Perpaduan antara keberanian Yesaya dan keteguhan Santo Benediktus dapat kita hidupi secara praktis. Ketika lingkungan profesi kita dipenuhi dengan budaya saling sikut atau tekanan untuk menghalalkan segala cara, kita memilih untuk tetap tenang dan jujur. Kita tidak takut kehilangan muka atau posisi demi mempertahankan kebenaran. Karena kita tahu Tuhan memelihara hidup kita. Selain itu, di dalam keluarga, saat kelelahan melanda atau terjadi gesekan komunikasi antar pasangan maupun orang tua dan anak, kita tidak memilih untuk lari atau mengabaikannya. Kita diajak untuk menghidupi spiritualitas yang terkenal dari Santo Benediktus, yakni ora et labora, atau berdoa dan bekerja, di mana kita membawa kerapuhan keluarga dalam doa, lalu bertindak nyata dengan penuh kesabaran untuk merajut kembali kedamaian di rumah. Mari kita serahkan segala rasa takut dan ketidakmampuan kita ke dalam tangan Tuhan. Mari kita biarkan firman-Nya memulihkan batin kita, agar dalam setiap urusan pekerjaan, studi, maupun dinamika di rumah, kita selalu siap melangkah dengan hati yang berani untuk berkata, "Ini aku Tuhan, utuslah aku menjadi pembawa berkat-Mu hari ini." Tuhan memberkati.